Kendalikan emosi jika tak mau berujung bui. Kalimat ini cocok disematkan ke seorang pemuda 21 tahun yang menganiaya penjaga keamanan berusia 62 tahun hingga meninggal. Sang pemuda emosi lantaran ditegur sang penjaga keamanan karena dianggap mengambil barang dari minimarket. Meski persoalan telah selesai di dalam minimarket, emosi membawa pemuda menganiaya penjaga keamanan tua tersebut. Duel tak imbang ini berujung tewasnya sang penjaga keamanan. Kejadian bermula saat pemuda 21 tahun ini berbelanja di minimarket. Sang pemuda tampak memasukkan sejumlah barang ke dalam jaketnya tanpa menggunakan keranjang belanja. Karyawan minimarket yang melihatnya kemudian melakukan pemeriksaan. Cekcok karyawan minimarket dan sang pemuda memanas hingga terdengar korban yang berada di lokasi. Korban lalu meminta agar sang pemuda membayar barang yang diambil. Namun uang yang dimiliki tak cukup saudara, sehingga sebagian barang tidak jadi dibeli. Wajar dong kalau orang habis minum? Enggak, soalnya dari tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas hitam buat dagang saya. Ini kan Warmindo yang ini kan punya teman saya. Selama cekcok dengan karyawan dan petugas keamanan, sang pemuda bantah mencuri barang dari minimarket. Dirinya berdalih sedang menunggu temannya untuk mentransfer sejumlah uang yang nantinya akan dipakai untuk membayar barang-barang tersebut. Sang pemuda juga mengakui dirinya habis minum minuman keras dan meminta penjaga keamanan dan karyawan minimarket memaklumi. Ini posisi saya lagi minum, wajar lah, makanya saya minta tolong ini kurangnya berapa. Iya, betul. Makanya saya minta tolong sama anggota saya, om saya ya kan yang punya daerah sini, saya minta transfer lagi kurang ternyata. Wajar dong kalau orang habis minum? Enggak, soalnya dari tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas hitam buat dagang saya. Ini kan Warmindo yang ini kan punya teman saya juga buka cabang juga. Yang sini yang di Pemancingan jaga dia, namanya Abi Kiyoshi, anggota, orangnya megang daerah sini. Jadi saya minta maaf, saya minta maklum nih karena saya habis minum. Tidak terima dianggap mencuri barang dari minimarket, si pemuda kesal. Dirinya pun mengintimidasi sang petugas keamanan yang sudah lanjut usia ini. Dengan arogan, sang pemuda mengaku-ngaku sebagai anggota. Bahkan sang pemuda pun bilang bahwa pamannya sebagai penguasa di wilayah Panjilekan hingga Cibiru. Bapak nggak ada urusannya. Ini masalah saya nih. Saya juga. Di mana kamu? Saya anggota Bapak. Hah? Om saya anggota. Yang pegang Cibiru sampai sini om saya di sini. Ini Karena apa-apa yang saya ada laporan ya. Meski soal pembayaran barang-barang telah selesai di dalam minimarket, namun sang pemuda masih belum terima dan tersinggung karena disangka hendak mencuri. Pemuda tersebut kemudian menghampiri penjaga keamanan di area parkir minimarket. Situasi kembali memanas. Satu pukulan ke arah rahang membuat sang penjaga keamanan tua ini jatuh terkapar. Akibat hantaman tersebut, korban langsung ambruk dan tak sadarkan diri. Alih-alih merasa bersalah, pelaku sambil marah-marah tetap menganiaya korban yang sudah terkapar di parkiran minimarket. Warga sekitar pun mencoba untuk melerai dan menenangkan pelaku. Namun dengan lantang sang pemuda malah menantang warga dan tega terus menganiaya korban yang sudah tak berdaya. Korban yang pingsan pun dilarikan ke RSUD Ujung Berung. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV yang merekam perbuatan keji pelaku. Saat penangkapan, sang pemuda pun tetap membuat ulah. Dirinya sempat melakukan perlawanan dan menolak ditangkap. Bahkan dengan lantang, sang pemuda ini mengancam akan menuntut semua orang yang berada di lokasi kejadian. Bang.
Anda saya tuntut bisa bang. Saya anggota juga om saya. Diam dulu. Usai perawatan selama 3 hari, korban meninggal dunia akibat pendarahan di bagian belakang kepala. Duel yang tidak imbang ini pun berujung maut. Keluarga mengungkap korban merupakan sosok yang dituakan di kampungnya. Ia merupakan ketua Linmas yang selalu bertugas menjaga keamanan warga sekitar. Ya mungkin kami memang berat bagi kami untuk mungkin pelaku ada di bumi ini hidup, namun kami juga punya naluri yang sudah pergi tidak akan kembali. Tapi saya berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya, di penjara selama-lamanya sampai tutup usia di penjara. Itu harapan kami, biar beliau tidak merasakan enaknya diam di dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian. Polisi juga memastikan pelaku bukanlah anggota kepolisian. Pelaku merupakan warga luar kota Bandung yang ingin mencari pekerjaan di kota Bandung. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Jadi pelaku ini adalah warga luar kota ya, bukan warga Bandung. Dia saat itu berada di Bandung karena menurut dia lagi mau cari kerjaan di situ. Ya, dia di Bandung lagi mau cari kerjaan dan pada waktu itu dia dalam pengaruh minuman beralkohol. Ya, sehingga menurut dia mengambil barang tidak sadar. Ya, tapi memang barang ini yang tadi saya sampaikan dia tidak membawa keranjang pada saat mau mengambil barang. Ya, barang-barang ini dia ambil dan dimasukkan ke dalam jaket. Ya, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pegawai minimarket. Ya, itu yang pengakuan dia. Tapi yang bersangkutan ini adalah pengangguran. Ya, jadi dia bukan anggota siapapun ya, kita nggak tahu ini anggota apa menurut dia. Ya, tapi dari hasil pemeriksaan kami dia adalah ya tidak ada kerjaan seperti itu. Ya. Pengaruh alkohol ditambah emosi yang tak terkendali jadi kombinasi berbahaya yang berujung hilangnya nyawa. Selesaikanlah masalah dengan kepala dingin dan tidak main hakim sendiri. Pun bagi masyarakat yang melihat tindak pidana harus segera melapor kepada polisi agar situasi keamanan dan ketertiban terus terjaga. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi 2 emak-emak terciduk mencuri pakaian di sebuah butik di Makassar.